Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Fisiologi Olahraga. Dan untuk pembahasan pada kali ini adalah sistem perkemian suhu dan cairan elektrolit. Nah, ini dia. Teman-teman, apabila kita berolahraga, kenapa sih kita bisa haus? Kenapa sih kita bisa berkeringat dan lain sebagainya? Nah, ini merupakan adalah sistem dari perkemian suhu dan cairan elektrolit ini berdampak pada hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia sistem urinaria dan perkemian. Bisa dilihat bahwa sistem urinaria atau perkemian merupakan sistem yang di dalamnya terdapat proses penyaringan darah dari berbagai zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh yang larut dalam air dan keluar melalui air seni. Nah, ini air seni ini dalam keadaan yang normal, teman-teman. Dan apabila kita dalam keadaan latihan fisik ataupun berolahraga, maka ginjal akan apa, reduksi cairan tersebut ke dalam kulit. Nah, yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh agar tidak terlalu panas. Nah, ini kenapa kita sering berkeringat apabila beraktivitas fisik, apalagi di suhu yang panas. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, yaitu tahap pembentukan urin. Nah, ini tahapannya dibagi menjadi 3 tahap ya. Jadi setiap hari ginjal menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk memproduksi sekitar 1 atau 2 liter urin. Nah, ini teman-teman dalam hal normalnya, nah, seseorang itu membutuhkan sampai 150 liter darah. 150 1, liter air ya dalam normalnya. Namun ya, apabila tubuh membutuhkan lebih, nah, tubuh akan bereaksi, misalnya untuk haus ataupun kekurangan apa kekurangan konsentrasi ya, berarti tubuh itu memerlukan asupan air. Filtrasi darah oleh glomerulus aorta menuju ke badan Malpighi ya. Jadi untuk prosesnya dimulai dari sini teman-teman. Nah, dari sini kemudian mengalir ke sini. Urin primer masuk ke kapsul Bowman dan menuju ke saluran pengumpul absorb. Zat masih bisa digunakan diserap oleh lengkung handle dan menjadi urin sekunder. Nah, ini dia. Lengkung handle di sini, teman-teman ya. Yang masih bisa digunakan diserap ulang dan yang tidak digunakan atau yang berlebih akan menjadi urin yang sesungguhnya masuk ke sini. Jadi seperti itu. Dan ini penyerapannya ini dilakukan oleh pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena ini arteri ini yang jelas kayak oksigen dan lain sebagainya, kayak nutrisi, dan vena ini miskin ya nutrisi. Jadi seperti itu. Jadi urin sekunder menuju ke tubulus distal kemudian melalui pembuluh kapiler dan menjadi urin sesungguhnya. Jadi ya, nanti akan menuju ke kantong urin. Jadi kita tahu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Pengaturan suhu. Kita langsung masuk ke dalam suhu ya, teman-teman ya. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Jika tingkat panas yang dihasilkan setara dengan tingkat panas yang hilang, suhu tubuh inti akan stabil. Sedangkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan melakukan latihan pada suhu lingkungan yang panas disebut aklimatisasi tubuh terhadap panas. Jadi aklimatisasi ini merupakan adaptasinya ya teman-teman ya. Apabila kita sering berlatih di tempat yang panas, namun ini latihannya tidak langsung ke tempat panas begitu saja. Ini ada tahapan-tahapannya. Apalagi kita apabila terbiasa berlatih di tempat yang relatif lebih dingin, nah ini akan membutuhkan adaptasi lain apabila kita berlatih ke tempat yang panas. Apabila semuanya itu sudah tercapai, maka akan terjadi proses adaptasi.
tubuh. Ini dia teman-teman, panas yang dihasilkan oleh tubuh tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah laju metabolisme basal di semua sel tubuh. Nah, ini tergantung juga dengan metabolisme diri sendiri. Kemudian laju cadangan metabolisme disebabkan oleh aktivitas otot. Nah, kemudian metabolisme tambahan akibat pengaruh hormon tirosin dan sebagian hormon lain. Kemudian metabolisme tambahan akibat pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan rangsangan simpatis pada sel. Nah, epinefrin, norepinefrin ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal, teman-teman ya, yang berfungsi untuk denyut jantung. Epinefrin untuk supaya denyut jantungnya bertambah cepat, sedangkan norepinefrin agar denyut jantungnya lambat. Dan rangsangan simpatis pada sel. Sel-sel ini juga akan mempengaruhi untuk metabolisme tersebut, teman-teman. Kemudian metabolisme tambahan akibat pengaruh peningkatan aktivitas kimiawi di dalam sel itu sendiri, terutama bila temperatur menurun. Nah, ini semua merupakan hal-hal yang dapat menghasilkan panas oleh tubuh diri sendiri. Jadi ingat, seperti yang sebelum-sebelumnya, kali ini juga dipengaruhi oleh metabolisme dari dalam tubuh. Selanjutnya, nah ini faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama adalah umur. Semakin lansia, ya, orang-orang yang sudah lansia dikategorikan lansia, itu suhu tubuhnya akan menurun, teman-teman. Ya, dikarenakan karena fungsi-fungsi dalam tubuhnya itu terjadi penurunan, berbeda dengan yang masih anak-anak ataupun yang remaja, dewasa. Itu fungsi-fungsi tubuhnya masih baik. Makanya untuk metabolismenya yang sudah lansia akan menurun dan juga suhu tubuhnya akan menurun juga. Kemudian kelamin. Nah, untuk laki-laki dan perempuan ini, teman-teman ya, berbeda suhu tubuhnya. Hal ini dikarenakan karena pola geraknya untuk para laki-laki yang cenderung lebih aktif daripada perempuan. Kemudian yang ketiga adalah gizi. Nah, gizi ini hubungannya dengan proses pembentukan energi ya. Apabila gizinya tercukupi dan seimbang, maka proses pembentukan energinya akan baik juga. Jadi seperti itu. Jadi suhu tubuh akan normal apabila gizinya terpenuhi. Nah, aktivitas olahraga ini merupakan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ya, akibat terjadi metabolisme yang sangat tinggi pada waktu kita beraktivitas olahraga. Nah, seperti itu ya. Kita tahu kan semuanya apabila kita berolahraga, tubuh akan lebih banyak menghasilkan panas daripada saat kita tidur. Jadi seperti itu. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini juga mempengaruhi suhu tubuh kita, teman-teman. Apabila kita di lingkungan yang panas, maka suhu tubuh kita bisa ikut-ikutan jadi panas. Apabila dingin, nah, tubuh kita akan berusaha untuk menyesuaikan panasnya tersebut, meskipun masih terdampak dengan lingkungan dingin yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Nah, ini pengeluaran panas. Proses pengeluaran panas pada manusia itu ada 4. Konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, ini contohnya konduksi ini, teman-teman ya. Misalnya kita berada di kita sedang latihan olahraga, kita panas, badan kita panas, gerah dan lain sebagainya, maka kita akan cara untuk mengeluarkan yang pertama adalah dengan konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara langsung, teman-teman. Jadi kita bisa mandi atau kita bisa berbaring di atas lantai yang sejuk. Nah, maka perpindahan panas dari tubuh kita akan berpindah ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konveksi.